Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mandiri dari mata kuliah Auditing 2, pertemuan ke-7 tentang penyelesaian pemeriksaan. Menurut standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik pada IAI 2009 158 sampai 159, entitas harus mengungkapkan tanggal penyelesaian laporan keuangan. Entitas harus mengungkapkan untuk setiap kategori peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian sebagai berikut. Ada dua, yaitu yang pertama, sifat dari peristiwa, yang kedua, estimasi dampak keuangannya atau suatu pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dilakukan. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 8 pada IAI 2012 8.4, entitas mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit penting diketahui oleh pengguna karena laporan keuangan tidak mencerminkan peristiwa setelah tanggal otorisasi tersebut. Jika entitas menerima informasi setelah periode pelaporan tentang kondisi yang ada pada akhir periode pelaporan, maka entitas memutakhirkan pengungkapan kondisi tersebut sesuai dengan informasi terkini. Peristiwa non-penyesuai setelah periode pelaporan yang terdampak material jika tidak diungkapkan akan mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu, entitas mengungkapkan informasi berikut untuk setiap kelompok peristiwa tersebut. Yang pertama, sifat peristiwa, dan yang kedua, estimasi atas dampak keuangan atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat. Menurut Agus, 2013 142 sampai 143, sebelum suatu pemeriksaan akuntan dinyatakan selesai, ada beberapa hal yang harus dilakukan akuntan publik. Yang pertama, seluruh kertas kerja pemeriksaan harus diparaf oleh pembuatannya dan direview oleh atasan dari yang membuat kertas kerja tersebut. Yang kedua, hasil review harus didokumentasikan dalam suatu review notes dan review notes tersebut harus dijawab secara tuntas oleh staf yang direview atau reviewee secara tertulis. Yang ketiga, daftar audit adjustment harus disusun lengkap dengan index working paper-nya, diskusikan dengan klien atau commit audit. Yang keempat, audit adjustment yang sudah disetujui klien harus diposting ke masing-masing kertas kerja yang berkaitan, baik di supporting schedule, top schedule, working balance sheet, maupun working profit and loss. Yang kelima, draft report disusun oleh auditor, in charge, pimpinan tim audit, direview oleh audit manager dan audit partner. Yang keenam, sebelum kertas kerja pemeriksaan dan draft report direview oleh audit manager dan audit partner, maka audit supervisor harus menyusun notes to PPM, catatan untuk partner, principal, dan manager. Ketujuh, setelah draft report direview dan disetujui PPM, draft tersebut harus didiskusikan dengan klien. Jika klien setuju, buat final audit report. Yang kedelapan, sebelum laporan audit diserahkan kepada klien, auditor harus meminta surat pernyataan langganan dari klien. Tanggal surat harus sama dengan tanggal selesainya audit fieldwork dan tanggal laporan audit. Yang kesembilan, auditor membuat draft management letter setelah direview dan disetujui PPM. Diskusikan dengan klien setuju, buat management letter final untuk klien. Yang ke-10, tahap akhir, selesaikan urusan pelunasan audit fee ditambah 10% PPN dikurangi PPh 23 sebanyak 2%. Yang ke-11, dalam audit working papers, cantumkan catatan untuk audit tahun berikutnya. Yang ke-12,
Jenis opini yang diberikan terhadap laporan keuangan klien tergantung pada hasil pemeriksaan. Dan yang terakhir, yang ke-13, dalam mereview kertas kerja pemeriksaan, sebaiknya KAP mempunyai suatu daftar yang disebut Audit Working Papers Review Guide. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekeliruan informasi dan kesalahan penyampaian, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.